Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Tujuan dari video ini adalah kita bisa mengkonfigurasi dan membuat simulasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya akan sebutkan dulu apa yang akan nanti saya konfigurasi pada Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi sebuah jaringan yang terdapat dua segmen, di mana segmen pertama saya akan wakili dengan dua komputer. Dengan IP address-nya saya akan ambil dari scope IP host 1 sampai 61, karena 62 saya akan pakai untuk gateway. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255, 192. Dan untuk segmen 2 saya akan wakili juga dengan dua komputer. Di sini saya akan tentukan untuk PC 1 segmen kedua saya pakai 65, dan untuk PC 2 segmen kedua saya akan pakai 70. Dan gateway-nya saya pakai 78. Subnet mask-nya 255.255.255.240. Langsung saja saya akan buka paket tracernya. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya, cukup cari aja di Play Store. Namanya Cisco Packet Tracer. Nanti tinggal install aja, cukup gampang, tinggal klik-klik. Kita pilih tunggu dulu ya. Untuk memulai simulasi baru, saya klik New. Kemudian, yang pertama, kita harus menambahkan perangkat yang kita butuhkan untuk simulasi ini. Caranya, kita tap di tengah jendela kerja kita. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Di sini saya akan memilih router. Kenapa? Karena ini segmen yang berbeda. Jadi kita hubungkan menggunakan router. Kemudian pada setiap segmen saya akan wakili dengan dua PC. Keseluruhan ada 4 PC. Kemudian untuk menghubungkan setiap PC pada segmen 1, saya hubungkan dengan hub. Sama juga untuk segmen kedua. Nah, setelah kita menambahkan semua perangkat yang kita butuhkan, kemudian langkah kedua, kita akan menghubungkan setiap perangkat menggunakan kabel. Caranya, misalkan kita akan menghubungkan router ke hub, maka kita klik router, kemudian pilih connect, dan kemudian kita pilih hubnya. Nah, muncul jendela ini. Di sini kita diharuskan untuk memilih jenis kabel. Karena kita akan menghubungkan router dengan hub, yaitu perangkat yang berbeda, maka yang dipilih adalah straight through. Yang perlu diingat, di sini saya akan memilih pas Ethernet ke 0 atau 0/0. Bisa dilihat yang warnanya hijau. Ini adalah interface yang saya akan gunakan untuk gateway segmen pertama. Kemudian kita hubungkan ke hub. Untuk keluar dari jendela ini cukup klik menu di atas di sebelah connect. Ya. Kemudian kita hubungkan dua PC ini ke hub. Kabelnya kita masih pilih yang tadi ya, sama karena ini perangkat yang berbeda. Hubungkan PC kedua ke hub. Maaf, saya belum memilih kabelnya. Oke.
Semua perangkat pada segmen pertama sudah terhubung, kemudian kita akan hubungkan perangkat di segmen kedua. Kita hubungkan dulu hub ke router. Perlu diingat juga, saya akan menghubungkan router ini di interface pas Ethernet 1/0 untuk gateway segmen kedua. Kita hubungkan dengan hub. Oke, sekarang PC-nya. Nah, semua perangkat sudah terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi perangkat-perangkat ini. Dan yang pertama, saya akan konfigurasi router terlebih dahulu. Kita klik router 0. Kemudian pilih CLI. Di sini ada pertanyaan, continue with configuration dialog. Kemudian pilih no, kemudian enter. Selanjutnya saya akan mengaktifkan router. Caranya kita pilih simbol keyboard di sebelah kiri. Kita ketikkan perintah enable atau cukup dengan ENA. Enter. Kemudian setelah masuk ke routernya, kita akan konfigurasi terminal dengan perintah CONF spasi T, kemudian enter. Pada router ini, yang pertama akan saya konfigurasi yaitu interface pas Ethernet ke 0. Interface pas Ethernet ke 0 untuk mengkonfigurasi IP gateway segmen pertama. Enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP spasi address atau ADDR spasi IP gateway untuk segmen pertama 128.10.62 spasi subnet mask untuk segmen pertama 255.255.255.192, kemudian enter. Nah, IP sudah diinputkan, kemudian kita akan aktifkan dan simpan konfigurasi untuk interface pas Ethernet 0 ini dengan perintah no spasi shutdown atau cukup SH. Enter. Sudah aktif. Kita enter lagi. Untuk konfigurasi pas Ethernet ke 1 kita keluar dulu dari pas Ethernet 0 dengan perintah exit atau cukup dengan EX. Enter. Masuk ke interface INT spasi FA 1/0. Enter. Kita masukkan IP gateway untuk segmen kedua, IP ADDR spasi ADDR spasi 192.168.10.78. Aduh maaf, ada yang ketinggalan ya. Kita belum memasukkan subnet masknya. Saya cukup grogi karena tadi baterainya ternyata dikit lagi ya. IP spasi ADDR spasi 192.128.10
spasi subnet masknya ya, jangan lupa untuk segmen kedua 255.255.240, kemudian enter. Tuh maaf deh ya, oh itu nggak ada titiknya ya, maaf. Kita coba lagi ya, IP ADDR 128.168.255.255.240, kemudian enter. Kita aktifkan dengan perintah ESA, enter. Kemudian kita keluar dulu karena akan mengkonfigurasi routing dinamis dengan perintah router spasi RIP. RIP ini adalah protokol routingnya, enter. Kemudian kita akan menggunakan versi 2 karena ini adalah versi yang mendukung VLSM, enter. Kemudian kita ketikkan network, enter. Sudah ya untuk konfigurasi router 0. Kita sekarang akan mengkonfigurasi setiap PC yang berada pada segmen pertama. Kita konfigurasi dulu IP untuk PC 0. Di sini kita pilih statis. Kita masukkan IP-nya 192.128.10.1 ya. Kemudian saya akan masukkan subnet masknya 192 untuk segmen pertama. Gateway segmen pertama 192.128.10.62. Jangan lupa simpan dengan klik apply. Kita close. Kita akan konfigurasi IP untuk PC 1, klik desktop, kemudian pilih IP4 configuration. Kita pilih statis. Kita masukkan IP-nya 192.128.10.45 ya. Kita gunakan 45 karena masih dalam scope segmen pertama. Enter. Kita masukkan subnet masknya 192 192.128.10.62. Jangan lupa disimpan, kemudian close. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP untuk komputer di segmen kedua. Kita akan konfigurasi dulu untuk PC 2, desktop, IP4, static, kemudian kita inputkan IP-nya 192.128.10.65. Kita buat di sini subnet masknya 255.255.255.240. Enter. Kemudian IP gateway-nya 128 gateway-nya tadi. Jangan lupa simpan, close. PC 3-nya desktop, IP4 configuration, statis. Kita inputkan IP kedua 192.128.10.65.
titip 70, kemudian subnet masknya 255 240, gateway-nya 78 ya, 192.168.10.78. Jangan lupa simpan. Nah, konfigurasi untuk semua perangkat di sini sudah selesai. Kemudian langkah terakhir yaitu kita akan tes koneksi. Yang pertama saya akan tes dari PC 0 ke PC 1 dalam satu segmen yang sama. Kita klik PC 0, kita pilih desktop, kemudian pilih command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping spasi IP komputer kedua di segmen pertama yaitu 192.168.10.45. Enter, replay ya. Jadi komputer di segmen pertama sudah terkoneksi. Kita coba misalkan yang RTO ya. Misalkan kita akan ping ke komputer yang belum kita tambahkan, 192.128.9. Nah, sudah pasti ya, ini akan try request timeout untuk semua jalurnya karena komputer ini belum kita konfigurasi. Oke, close. Kemudian kita akan tes koneksi untuk segmen kedua, PC 2 ke PC 3. Kita akan tes. PC 3 itu IP-nya 192.128.10.70. Replay ya. Oke. Jadi setiap segmen di sini sudah terkoneksi dengan baik. Jadi kita akan tes dari segmen 1 ke segmen 2. Saya akan tes dari PC 0 ke PC 2. Kita klik PC 0, desktop, command prompt, kemudian ketikkan ping, inputkan IP-nya 128.10.65 ya untuk PC 2. Enter. Ini akan RTO dulu satu jalur, kemudian replay. Karena ini adalah segmen yang berbeda, jadi dibutuhkan dulu routing. Nah, di sini ada RTO satu jalur, kemudian replay. Kita coba lagi ya untuk memastikan. Ping 192.128.10.65. Enter. Nah, ini jadi segmen 1 dan segmen 2 sudah terkonfigurasi dan terkoneksi dengan baik. Close. Sebaliknya ya, kita coba dulu satu lagi, tes lagi dari PC 3 ke PC 1 misalkan. Desktop, command prompt, PC 1 itu ping 192.128.10.45. RTO dulu nih satu jalur karena percobaan pertama. Oke, kita coba lagi untuk memastikan terkoneksi dengan baik. 192.128.10.45. Oke. Jadi simulasi kita pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nonton video saya yang lainnya.
Assalamualaikum.